قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أن أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah salat Jumat Masjid Bilal, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan dalam setiap sisa waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah ada yang tahu di antara kita batas waktu yang diberikan kepada kita. Itulah kenapa setiap amalan selalu dianggap sebagai amalan terakhir dan menjadi amalan terbaik. Tidak dihitung seberapa banyak amalan kita, tapi seberapa amalan kita yang terbaik yang kita miliki. Itulah yang akan dihisab oleh Allah. Ahsanu amal. Hadirin sekalian, apa yang akan saya sampaikan adalah terkait beberapa hari lagi, insya Allah kita akan masuk 1 Syawal, mudah-mudahan tanggal 2 Mei, berarti ada waktu 3 hari, dan kita akan meninggalkan bulan Ramadan, bergerak masuk ke bulan Syawal. Inilah bulan yang penting sampai bulan Syawal. Jadi Syawal sampai Syawal itu 11 bulan. Hari itu tanggal 1 Syawal adalah hari pertama syaitan bekerja dan akan berakhir sampai akhir Syawal. Ramadan yang tersisa ini adalah bagian penting dari kebaikan Allah untuk kita mempersiapkan diri menghadapi bulan Syawal sampai Syawal. Apakah kita akan menjadi pemenang melawan syaitan atau menjadi pecundang dan kemudian kita menjadi pengikut setan. Oleh karena itu, Ramadan adalah sistem latihan, bukan berarti puncak amalan kita di dalam bulan Ramadan. Semua bulan, semua waktu adalah puncak amalan kita. Kalau kita kemudian beratu puasa, berarti ada sesuatu yang hendak dikejar. Ada game yang memang diminta oleh Allah untuk 11 bulan kemudian. Kita juga diminta meningkatkan hubungan dengan Al-Quran, berarti ada sesuatu di dalam 11 bulan kemudian, termasuk lain-lainnya. Kenalilah bahwa di dalam bulan Ramadan bukan hanya berbicara puasa. Ada 3 yang diminta oleh Allah dan urutannya tidak berubah. Yang pertama adalah la'allakum tashkurun, terkait bahwa bulan ini dideklarasikan oleh Allah sebagai bulan perayaan Al-Quran. Yang kedua adalah la'allahum yarsyudun. Kita diminta memperbaiki cara kita berhubungan dengan Allah. Barulah yang ketiga la'allahum yattaqun. Sayang kita selalu berpikir soal takwa. Takwa menjadi bagian penting karena kita telah memiliki 2 hal sebelum, yaitu tata kelola kita pada Al-Quran, la'allakum tashkurun. Yang kedua, cara kita berhubungan dengan Allah kita perbaiki, la'allakum yarsyudun. Maka keduanya insya Allah melahirkan sikap takwa, disebut dengan la'allakum atau la'allahum yattaqun. Yang pertama adalah cara berhubungan dengan Al-Quran. Maka di bulan ini banyak yang gemar membaca Al-Quran. Tapi sebetulnya yang diminta oleh Allah adalah kita mensyukuri turunnya Al-Quran untuk kita. Sebagaimana Allah menyatakan dan terjadi keunikan dalam firman Allah yang tadi saya baca.
yaitu fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Hanya di ayat inilah dari 6.666 ayat cara Allah bersumpah dengan powerful. Banyak Allah bersumpah, ada wal asri, ada wal qari'ah, ada wal duha, dan banyak lagi sumpah di berbagai ayat. Tetapi untuk jenis sumpah yang memang powerful ada di ayat ini. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Wa innahu laqasamun law ta'lamuna, bahwa sungguh Allah bersumpah demi tempat-tempat bintang, dan sesungguhnya sumpah tadi andai kata kalian tahu adalah adi, sumpah yang adi. Tidak ada wal qari'ah wa innahu laqasamun law ta'lamuna adi, wal asri wa innahu laqasamun law ta'lamuna adil. Hanya di ayat ini. Maka itu disebut muqsam bih. Kenapa Allah bersumpah dengan menggunakan bintang? Karena ada sesuatu yang mau di-refer, dituju, namanya muqsam alaih. Muqsam alaihnya adalah wa innahu laqur'anun karim. Allah ingin berbicara bahwa Al-Quran ini mulia, tapi dengan cara bersumpah menggunakan tempat-tempat bintang yang biasa digunakan untuk orang menghindari tersesat jalan. Pada waktu itu perjalanan di malam hari, di siang hari panas, maka orang memilih di malam hari. Belum ada GPS, belum ada rambu, sedikit juga orang yang berlalu-lalu. Sehingga satu-satunya jalan untuk bisa menempuh perjalanan agar tidak tersesat adalah tempat-tempat bintang yang tidak pernah berubah. Kita akan jadi tahu mana utara, mana selatan, barat, timur dari bintang. Barulah tidak tersesat. Allah ingin menegaskan bahwa kita tidak akan tersesat kalau kita berpegang teguh pada Al-Quran. Marilah kita evaluasi amal kita. Apakah kita beramal untuk tujuan perjalanan kita, yaitu di akhirat? Seberapa sering atau seberapa banyak sholat kita memang betul-betul untuk kebahagiaan kita di akhirat? Infak kita, zakat kita, cara kita berbakti pada orang tua, cara kita menghormati dan bertanggung jawab pada istri dan keluarga kita, cara kita membangun etika sosial di tengah-tengah masyarakat. Apakah semua itu untuk kebaikan akhirat? Kita tergoda untuk dunia ini. Bahkan kita masih terlalu sering sholat takut ada kemerosotan kualitas di dunia ini. Kita ingin kaya maka kita sholat. Kita ingin perbaiki karir dan jabatan kita, maka kita lebih dekat lagi dengan Allah. Kita juga tidak ingin bangkrut, maka kita berinfak. Kita juga ingin lebih kaya lagi, maka kita zakat. Kita belum tertarik akhirat, dan itulah yang disebut dengan tersesat. Karena dunia ini adalah tempat untuk kita menuju ke akhirat. Terlalu banyak di antara kita yang kemudian terjebak di dunia ini, akhirnya berhenti di dunia dan tidak bergerak ke akhirat. Semua amalan kita betul-betul diwujudkan karena kita takut sengsara di dunia, takut menderita di dunia, dan kita rela berkorban dengan cara mengorbankan akhirat kita. Itulah yang dimaksud tersesat. Maka Al-Quran harus ditinjau lagi, bukan sekedar bacaan. Dia adalah petunjuk hudan. Sebagaimana orang di tengah gurun pasir membutuhkan hudan, membutuhkan petunjuk. Dan petunjuk yang ada pada saat itu adalah tempat-tempat bintang. Ketika awan mendung, langit mendung, maka pada malam hari bintang-bintang itu tidak terlihat. Orang-orang yang tersesat berhari-hari di tengah gurun pasir menanti bantuan, maka berharap bertemu orang yang sedang melakukan perjalanan dan dia tahu arah. Berharap bertemu, kemudian kalau bertemu berharap hadiah. Hadiah yang terbaik yang diharapkan oleh orang tersesat adalah petunjuk jalan. Maka hadiah itu berarti juga hudan. Dan dari akar kata yang samalah hudan dengan hadiah. Hadiah yang terbesar dari Allah adalah petunjuk Al-Quran. Ini hadiah terbesar. Dengan Al-Quran inilah kita tidak tersesat. Bertanyalah pada Al-Quran, kepada siapa kita mesti mencontoh? Kepada Nabi Muhammad. Maka berhentilah pada Nabi Muhammad. Dari Al-Quran inilah kita akan bertemu Nabi Muhammad.
bukan bertemu ulama, bukan bertemu kiai, bukan bertemu abu. Dan jangan dibalik, kemudian kita berhenti di kiai, berhenti di ulama. Carilah ulama yang mengantarkan bapak-bapak kepada Nabi. Carilah ulama yang mengantarkan bapak-bapak pada Quran. Jadi perbaiki hubungan kita dengan Al-Quran itu. Dari Al-Quran bacaan menjadi petunjuk dan lain sebagainya. Al-Quran juga nurun cahaya. Carilah tempat yang lebih banyak bisa mendapatkan cahaya Al-Quran. Jangan ada di tempat-tempat yang cahaya Al-Quran tertutup. Al-Quran juga mau'izatun, nasihat yang menembus hati. Belajarlah menangis untuk membaca Al-Quran, meresapi Al-Quran. Sebab kalau membaca, menghayati Al-Quran tidak menangis, ada sesuatu yang bermasalah di dalam hati kita. Karena Al-Quran ini adalah mau'izatun, nasihat yang bisa menembus hati. Itulah yang dimaksud dengan la'allakum tashkurun, mensyukuri adanya Al-Quran. Yang kedua adalah terkait wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Cara kita berhubungan dengan Allah, kita ini budak hamba Allah dan Allah adalah majikan kita. Jangan menempatkan diri kita sebagai karyawan. Dengan kondisi kita sebagai karyawan, maka kita berhak meminta kenaikan gaji, kenaikan upah, kenaikan jabatan. Tempatkan posisi kita adalah budak dan Allah adalah majikan kita. Tidak punya rencana karir, tidak punya rencana upah. Semua adalah karena kita budak. Allah memberikan rahmatnya kepada kita. Maka kita diberitahu cara sholat kalau kita enggak ingin masuk neraka. Maka kita diberitahu cara investasi di akhirat melalui infak, zakat, wakaf kalau kita tidak ingin masuk neraka. Semua amalan-amalan ini adalah bagian dari rahmat Allah karena Allah kasihan pada kita. Maka aneh kalau kemudian kita menagih sesuatu pada Allah. Ya Allah, saya sudah sholat, saya sudah infak, saya sudah zakat, kepada orang tua juga berbakti, kepada istri dan anak-anak bertanggung jawab dengan nafkah. Tapi kenapa begitu banyak ujian, begitu banyak masalah? Seolah-olah Allah punya hutang dan punya kewajiban. Tidak ada hutang apapun Allah pada kita, dan tidak ada kewajiban apapun pada kita. Tidak ada yang bisa ditukar dari amalan kita di dunia ini. Semua amalan akan diberikan ganjarannya di akhirat nanti. Maka beramal harus berdasarkan keyakinan bahwa kita nanti akan mati dan kita akan dibangkitkan. Lalu kita masuk pada yaumul fasl, akan dipisah siapa yang masuk ke neraka dan siapa yang masuk ke surga. Dan kita berharap pintu neraka ditutup. Barulah kemudian yang ketiga, kita dilatih melalui puasa. Berpuasa ini menjadi bagian penting dari sikap kita bersyukur pada Al-Quran, sikap kita mendapatkan petunjuk dari Allah. Maka cara kita mengelola amalan kita haruslah bertakwa. La'allahum tattaqun, la'allahum yattaqun. Bertakwa, menjaga jarak, agar segala sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah itu tidak terjadi pada diri kita. Allah menggunakan kata fala taqrabuz zina, bukan janganlah berzina, tapi jaga jarak dari zina. Segala hal yang membuat timbulnya perzinahan harus dijauhi, dan itu adalah manfaat dari puasa. Maka puasa itu yang halal sejenak kita haramkan. Makan halal tapi kita haram sejenak, sekedar untuk latih. Minum halal sejenak kita haramkan, sekedar untuk latihan, berlatih, membuat jarak terbaik dari hal-hal yang diharamkan, dari hal-hal yang tidak mendapatkan ridha Allah, dari hal-hal yang justru akan timbul laknat Allah. Nabi Adam ketika di briefing oleh Allah bersama istrinya terkait tugas untuk di muka bumi akan segera dimulai, maka Allah menyatakan, hai Adam dan istrimu, tinggallah sementara di surga. Kelak nanti kamu akan bertugas resmi di muka bumi. Nikmati keindahan aneka fasilitas di surga ini dengan tenang. Tapi janganlah kamu mendekati pohon itu. Dan memang kalimatnya bukan fala taqula min hadhihi syajarah,
jangan kamu makan pohon itu. Tapi kalimatnya adalah fala taqraba min hadhihi syajarah, janganlah kamu dekati pohon itu. Yang kita bicarakan adalah takwa, yaitu menjaga jarak terbaik supaya korupsi tidak terjadi, supaya pencurian tidak terjadi, supaya perzinahan tidak terjadi, supaya sikap durhaka kepada siapapun sesama manusia tidak terjadi. Maka jaga jarak dengan menggunakan langkah-langkah terbaik. Itulah yang disebut dengan sikap takwa. Dan itu semua harus kita buktikan melalui 11 bulan mendatang, sejak tanggal 1 Syawal sampai akhir Syawal. Begitulah seterusnya. Setiap tahun Allah mencurahkan kebaikan kepada hambanya, diberi kesempatan berlatih lagi selama 1 bulan Ramadan, melalui peningkatan hubungan dengan Al-Quran, memperbaiki cara hubungan kita dengan Allah, dan kita berlatih bersikap takwa preventif terhadap seluruh yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.